Selamat siang, Bapak-bapak. Duh, saya paling cantik sendiri-sendiri ya. Hari ini kita akan ngobrol, diskusi terkait dengan aspirasi dan inspirasi bagi para calon rektor sebetulnya. Jadi terima kasih Pak sudah berkenan hadir di sini. Pak, boleh lihat ke saya lagi kan Pak? Udah Pak. Iya. Nah, kita santai Tarik lagi ya, Pak, saya tarik Kita lagi. relax aja gitu kan ya. Oke. Pak Fer seram ya, padahal saya udah Enggak kok. nggak seram loh. Tidak. Baik, yang mungkin saya nggak bilang pertama, kedua, ketiga Pak, biar kita nggak terlalu tegang. Kalau Bapak-bapak tegang, saya juga tegang. Boleh tahu Pak, mungkin bisa diperkenalkan dulu Bapak dari mana? Barangkali, walaupun sudah kenal ya Pak kita ya. Cuma kan Silakan, Pak. penontonnya belum. Jadi Iya. biar mereka kenal juga. Silakan. Enggak. Ya, silakan. Dari saya tuh, Pak. Pak Arsono. Bebas, katanya Ya. dari Pak Arsono dulu. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya lengkap Agustinus Harsono. Saya kebetulan beri tugas di Fakultas Ekonomi. Saya sudah bergabung dengan ekonomi sudah berjalan 26 tahun. Wah, 26 tahun, Bu. bergabung dengan ekonomi berarti masuk di Unpar ya Pak? Betul. 26 Dari tahun. awal masuk awal sampai masuk. sekarang saya diberi tugas di Fakultas Fakultas Ekonomi. Walaupun penempatannya sekarang ditarik di BUT ya. Betul, tapi tetap Penugasannya. penugasan saya masih tetap di Fakultas Ekonomi. 26 tahun Pak Fer. Baik. Bapak? Nama saya Karsa Sasmita, bekerja di Unpar sudah 26 tahun juga, Wah, seangkatan ini. sudah hampir 27. Menuju 27. Ya, bekerja ditugaskan di Fakultas Teknik. Terus dari tahun 96 sampai sekarang tetap masih di sana. Teknik? Ya, teknik. Bapak nggak mau kalian hati. Sama Teknik terus, iya. Mau ngebajak jadi susah saya kayaknya ya. Berarti sama-sama, mungkin tahun masuknya sama ya Pak Karsa dan Pak Harsono Ya, ya? mungkin hanya beda bulan Sama. aja, Bu. Beda bulan bulan, ya. ya. Waktu itu di kepemimpinan siapa ya Pak? Pak Bapak Rektornya. Ape Pak Sugiarto. Pak ya, Ape almarhum Bapak Sugiarto. Sugiarto, betul. Oh, oke. Nah, ketika Bapak masuk nih, selama 27 tahun Pak, di awal sampai dengan sekarang, pasti ada banyak perjalanan ya Pak ya, ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Nah, kita pengen tahu lebih dalam, kesan-kesan apa sih selama 27 tahun Bapak di Unpar? Yang paling berkesan boleh Pak, menjadi bagian dari keluarga Unpar. Baik. Menurut saya yang paling berkesan waktu awal masuk itu rasa kekeluargaan di Unpar itu yang sangat tinggi, Bu. Jadi kita saling peduli dan tidak memandang dari tingkat yang atas sampai ke bawah, itu rata-rata hampir itu berjalan dengan baik, kekeluargaan. Bu. Oke, Pak Karsa? Sama, kekeluargaan, kebersamaan, saling mengingatkan, terus saling tolong menolong juga. Kekeluargaannya yang paling erat kalau Paling erat, kalau ya. dulu. Iya. Kalau dulu. Kalau dulu ya. Kalau dulu. Aduh, Oh, ini menarik nih kalau ada yang dulu. sekarang dong. Ada, Kalau sekarang ada. Saya gimana? jadi ikut deg-degan. Padahal saya bukan calonnya loh Pak. Ya, Ya, kami berdua bukan calon. ya kalau sekarang memang ada perbedaan. Ada perubahan Cuman sedikit. mungkin bukan karena dari orangnya, Ibu ya. Mungkin ada hal yang memang itu membuat jarak kita yang agak jarak aja. menjauh. Contoh misalnya dari seperti kayak gedung aja, Bu, itu memang membuat jarak kita jadi tidak bisa seakrab kayak dulu. Kalau dulu mungkin hanya satu lokasi, mudah untuk berkomunikasi. Sekarang ketemu aja mungkin agak susah, Pak, dengan adanya gedung yang mungkin satu di lantai 8, yang satu di basement, mungkin itulah. Oh, jadi terpisah-pisah ya. Betul, Bagi iya. Pak Karsa di Fakultas Teknik terus ya Pak? Di Nggak bosan fakultas Pak? naik terus. Tidak. Nggak bosan. Waduh. Tidak. Susah, jangan dibajak Nggak dulu, nggak bisa udah setiap. Saya tuh suka gitu Pak, suka gatel kalau udah yang lama nggak mau pindah Pak. Gitu. Oke. Kekeluargaan berarti kalau kita melihat 27 tahun up and down, naik turun ya Pak ya. Ya. Kekeluargaan itu, dan mungkin juga kalau saya melihat memang ada beberapa keresahan dari teman-teman juga yang menyatakan, aduh kok sekarang kekeluarganya nggak terlalu berasa ya. Mungkin ini bisa menjadi PR sebetulnya. Iya, iya. Apa yang dulu dirasakan baik, kan kekeluargaan itu pasti baik. Mungkin sudah saatnya kita lihat kembali tuh nilai-nilai itu. Iya. Nah, berbicara nilai-nilai Unpar ya Pak, selain kekeluargaan gitu kan, mungkin juga ada nilai keberagaman gitu. Keberagaman, Kalau iya. menurut Bapak, Pak Karsa sama Pak Arsono sendiri apa? Nilai apa sih yang Bapak-bapak peroleh ketika bekerja di Unpar, selama bekerja di Unpar?
Ada nilai apa lagi Pak? Mungkin kemanusiaan ya. Oh, oke. Nilai sisi Manusia. bagusnya sih sebenarnya yang benar-benar saya rasakan secara pribadi Ya. atau bahkan mungkin dari teman-teman juga Bu, sebenarnya banyak hal. Contoh ya Bu ya, misalnya yang saya rasakan di saat anak saya harus menempuh pendidikan, kami bisa menitipkan di Unpar. Unpar. Itu saya sangat berterima kasih sekali dengan Unpar. Itu Bu yang saya rasakan saat ini. Jadi ada hal-hal yang kalau anak kami harus kuliah di tempat lain mungkin dari segi biaya segala hal mungkin agak memberatkan, kami di sini bisa ya sangat terbantu lah. Terima Oke. kasih itu. Dan itu nggak dibatasin ya Pak? Mau berapa jumlah putra-putrinya Tidak. boleh ya? Tidak. Oh, Tidak, oke. kebetulan juga memang anak kami juga tidak banyak sih Bu. Jadi ya. Nggak jadi deh saya berencana banyak. Nggak. Kalau Pak Karsa sendiri Sama Bu. Jadi berapa Pak putra-putrinya? 3. Anak saya 3. Kebetulan yang satu di Ekbang ekonomi Pembangunan. di Unpar, terus yang kedua baru masuk di FISIP. Oh, fisik. Kalau yang gede di Ekbang udah harusnya semester akhir, sebut cuma nambah 2 semester Oke. gitu. Divisi dia apa Pak? Waduh, langsung tanya. Administrasi publik. Oh, publik. Tetangga. Tetangga Pak, tetangga. Gimana Oke. Pak? Tadi Bapak sempat menyebutkan kemanusiaan Pak. Gimana Pak? Mungkin bisa cerita. Di Unpar itu yang saya rasakan kemanusiaannya sangat diutamakan. Terus dari segi kebersamaan, terus pelayanan, terus antar perbedaan juga di Unpar itu sangat ditonjolkan gitu untuk saling toleransi segala macam. Di Unpar itu memang saya juga sering menemukan ada orang tua siswa baru kalau ke Unpar itu, misalkan ada orang Kalimantan, orang tuanya ke sini Bu, sampai dia itu terbengong-bengong gitu. Kok di Unpar itu banyak musola katanya. Emangnya kenapa Pak? Saya kira kalau di Universitas Katolik itu tidak ada yang sholat di dalamnya. Keberagaman. Jadi keberagaman di Unpar itu sangat Islamnya terpelihara Bu gitu. Oke, itu hal yang baik barangkali ya yang iya. bisa kita lihat selain tadi kekeluargaan, kemudian dukungan untuk pendidikan putra-putri bapak-bapak. Kemudian barangkali ada nggak Pak yang paling berkesan gitu? Dalam hal ini misalnya kalau Bapak melihat tadi kan kekeluargaan ya kan sangat berkesan. Tapi sekarang udah mulai nih. Nah, gimana caranya kalau menurut Bapak harus supaya kekeluargaan itu muncul lagi gitu? Ya, saya mohon sih untuk siapapun nanti yang terpilih menjadi rektor ya bisa memperkasa yang mengembalikan lah paling tidak Bu cita-cita Unpar atau sesuatu yang sudah dilakukan masa-masa lalu mungkin bisa ini kembali. Contohnya apa Pak Arsono? Saya sebetulnya sangat tertarik itu dengan tadi pengalaman Bapak-Bapak ya, karena saya pribadi juga harus diproses belajar sebenarnya. Betul. Karena Ya. kami harus belajar seperti itu Pak. Ya memang mungkin tidak mudah ya Bu ya Ya. untuk mengembalikan hal yang seperti dulu. Contoh dari ada salah satu karyawan misalnya dulu bermasalah, walaupun itu bermasalahnya pribadi, tapi pimpinan waktu itu bisa ikut andil untuk membereskan sehingga karyawan itu sendiri bisa kembali ke istilahnya jalan yang benar lagi. Oke. Dulu itu sempat saya mengalami teman kami ada yang punya masalah yang sangat berat dan waktu itu pimpinan bisa menyelesaikan walaupun itu sebenarnya masalah pribadi. Ya. Itulah. Jadi rasa kekeluargaannya itu memang benar-benar itulah harapan kami. Semoga kedepannya itu bisa berjalan kembali, Bu. Kalau selama ini yang Pak Karsa dan Pak Arsono ya jalankan, misalnya kalau kita melihat nih Pak flashback dari beberapa yang kami sudah pernah sempat ngobrol juga, mereka juga menyebutkan banyak berkata tentang kesejahteraan. Ada yang menyatakan memang sudah baik, ada yang menyatakan memang ada yang berubah seperti itu. Ya. Kalau menurut Pak Karsa dan Pak Arsono sendiri? Ya kalau masalah itu saya kira memang sudah baik Bu. Memang ada sedikitlah hal yang tadinya ada kebijakan tapi setelah
berganti pimpinan terus kebijakan itu hilang, memang ada, tapi saya juga tidak bisa menuntut hal itu ya Bu ya, karena memang jadi pemimpin menurut saya juga tidak mudah, mungkin Betul. harus mengambil kebijakan yang terbaik. Tapi untuk harapan ya mudah-mudahan di kedepannya itu bisa minimal mempertahankan lah Bu kebijakan itu, syukur-syukur ya bisa ditambah gitu. Oh, oke. Itu aja harapan kami. Wajar sih Pak, Iya, apalagi kondisi betul. sekarang ya Betul. Pak Karsa, Pak Iya. Harsono. Kami pun juga melihat dan kadang suka mendengarkan waktu ngobrol gitu dengan beberapa teman-teman di staf, tendik maupun pekarya. Iya. Ngobrol-ngobrol santai, mendengarkan mereka bagaimana berproses dengan keluarga, Betul. mengatur keuangan. Iya. Nah, mungkin itu yang memang harus menjadi PR barangkali untuk pemimpin ke depan. Betul. Kan kita sedang diproses pemilihan rektor nih, Iya. Pak Karsa dan Pak Harsono. Ya. Tinggal 1 semester lagi ya. Iya, iya. Kemudian akan muncul nih rektor yang baru. Yang baru. Ada titipan pesan nggak kira-kira untuk rektor yang baru ini? Apa sih harapan Pak Harsono sama Pak Karsa? Karena kami sangat butuh Pak sebetulnya. Betul, dan ini juga rekaman kan podcast ini akan dibuat terbuka sehingga para calon itu bisa juga ketika mereka merancang program, membangun apa yang ingin mereka lakukan terhadap Iya. Unpar, mereka juga bisa mendapatkan Unpar yang aspirasi lebih baik ini, Pak, gitu karena ya. tidak Betul. hanya melihat dari sisi mahasiswa saja nggak boleh dong, atau dari dosen terus yang dikasih perhatian juga nggak boleh, karena kan banyak sekali yang terlibat. Nah, kami ingin mendapatkan dari Bapak. Nanti kami akan menyampaikan pesan tersebut. Baik. Kira-kira apa Pak Harsono, Pak Karsa? Ya, kalau dari kami siapapun nanti yang terpilih Bu, harapan kami untuk rektor mendatang ya bisa lebih memajukan Unpar, walaupun sekarang Unpar sudah maju ya Bu ya, tapi lebih memajukan lagi Unpar juga mungkin bisa lebih sehat, dan saya yakin Bu kalau lembaga ini maju, lembaga ini sehat, otomatis kesejahteraan kami Akan terbawa. mudah-mudahan akan Terbawa ditambah juga. juga itu Bu. Oh, Harapan oke. kami Bu. Amin Pak. Pak Karsa, gimana Pak? Kalau Pak jangan tegang dong Pak. kalau menurut saya Bu, saya berharap ada kalau misalkan nanti ada rektor yang baru, harapan saya rektor itu punya jiwa kepemimpinan, bijaksana, terus wawasannya yang matang sehingga bisa memajukan Unpar, bijaksana terhadap lingkungan Unpar dari mulai staf sampai mahasiswa. Terus rektor itu saya ingin rektor yang baru itu yang bisa mengingat perjalanan atau dulu seperti apa, yang mengetahui sejarah Tentang Unpar. tentang Unpar dari awal gitu. Karena dari awal itu benar-benar bisa disebutkan mereka itu pada berjuang untuk memajukan Unpar sehingga seperti ini Unparnya gitu. Oh oke, jadi harus memahami sejarah ya Iya, Pak ya. jangan Jadi melupakan harus tahu. sejarah berdirinya Unpar gitulah. Iya. Dari dulu itu seperti apa perjuangan para pensiunan gitu kan. Oke. Orang-orang yang pensiun itu misalkan karyawan golongan 1 yang sudah pensiun itu, para pekarya itu benar-benar mereka itu bekerja keras di Unpar, bukan hanya kebersihan. Dari dulu itu kan belum ada satpam Pak, belum ada tukang parkir. Kita juga sampai ngalamin aja tahun 96 itu masih piket Kerjanya double-double. di fakultas Double-double. gitu kan, tidur di fakultas, siangnya jam segini jaga parkir gitu, nyapu halaman, terus ngurus ruangan dosen itu. Kalau dulu kami itu benar-benar sudah seperti keluarga, dan dosen ke kita pun udah nggak ragu lagi gitu. Jadi kalau sekarang mah mungkin dosen-dosen yang lama, senior-senior merasakan, mungkin dosen juga ya, perbedaan seperti di arsitek Pak Purnama, Bu Yasmin, Bu Harastuti, mungkin mereka itu merasakan perubahan juga gitu dari pelayanan kami yang sekarang itu mungkin tidak seperti dulu lagi gitu. Karena sekarang kan maaf bukan menyenggol ya, ini mah memang harus diceritakan sejarahnya seperti apa, kekeluarganya dulu itu nggak bisa disebutin dengan kata-kata, memang kayak menyatu gitu. Bahkan kami dengan dosen juga udah
sering ngobrol seperti ini di ruangannya, dipanggil gitu. Karena setiap hari mereka pergi, kita beresin, besok udah disiapin segala macam, bahkan kita tuh udah tahu dia kebiasaannya minum apa, airnya. Ada teh manis, ada yang air putih. Dulu kan jarang dispenser, jadi kita yang bawain. Iya, betul, Bener-bener Pak. melayani gitu, dari segi rapat segala macam. Kita sekarang nggak tahu gitu keadaan mereka itu, dosen-dosen nggak tahu seperti apa gitu, kecuali yang seperti saya di lab yang ada aja yang di situ gitu kan. Kalau dulu Biasanya juga nggak mau kenalan ya Pak. iya, kalau dulu itu gedung tuh satu tuh kayak kita tuh kayak gimana ya, kayak kuncen aja gitu di situ kan. Mungkin dosen juga ada yang bosen gitu kan, keadaan pekarya itu terus gitu. Tapi memang dari segi keamanan, kepercayaan memang hidup di situ gitu. Kenyamanan juga dosen dengan karyawan tuh udah nggak bisa dipisahkan. Iya. Nah itu makanya rektor yang sekarang yang nanti jangan lupakan sejarah itu gitu. Kalau memang Unpar pingin tetap istilahnya ada karismanya gitu. Iya, oke. Kan ada kata humanum ya Pak. Iya, humanumnya kan di situ gitu Iya, mungkin. betul. Gitu. Ada praktek langsung yang memang seharusnya harus tetap ada. Harus tetap ada Jangan gitu. berubah begitu. Gitu. Ya. Jangan dirubah, PR jangan yang berubah. menarik Pak sebetulnya. Kata humanum ya Pak Per Betul, ya. Humanum. Baru sekarang saya bisa mendengarkan dari Pak Karsa dan Pak Harsono. Ada yang terlewat barangkali di proses itu. Kalau kemudian kita juga ngobrol dengan beberapa teman-teman kalau kami kan, kalau saya divisi, Pak Fer kan dari Di Fakultas ekonomi. Ekonomi. Iya. Kadang juga kita mendengarkan hal yang sama. Betul dulu kangen juga loh waktu Pak Harsono tadi bilang Iya. dibawain minum. Iya. Saya sih sebenarnya masih mahasiswa. Tapi saya sempat mengalami masa itu memang sampai pekarya udah tahu, Bu, kopi tanpa gula. Gitu. Iya. Oh ya sih, bos, boleh Iya. kopi tanpa gula. Dan sekarang pun juga jadi ternyata keberadaan dispenser pun juga membuat berubah ya. Iya. Kita padahal nggak ngeh sebenarnya, Iya. Pak. Tapi mungkin nggak harus bukan karena dispensernya, tapi bisa diubah ke dalam pingpong bareng atau Iya. aktivitas bareng. Nggak ada sekat lah Pak ya antara dosen dengan tendi atau dengan staf pekarya. Barangkali memang itu menjadi PR sih. Kalau kita melihat memang ada kalau dibilang bahasanya apa Pak, phase shifting. Ada sedikit perubahan Pak Iya. kebiasaan, apalagi betul. dosen-dosen muda. Mungkin Pak Karsa juga bisa bercerita, dosen muda pasti berbeda dengan dosen senior ya Pak ya, Berbeda, Pak Harsono iya, juga Iya, ya. berbeda. Beda. Iya, kadang juga saya suka pengen ngetok tuh kepalanya dosen muda gitu kalau nakal, harus dijewer. Memang harus ada yang memberitahu Iya, sebenarnya. Betul, betul. Kami pun juga dulu ada dosen senior yang kemudian Yang kasih kasih tahu tahu. ya, Iya. ini kenalin pekarya lantai ini namanya ini, dan saya jadi tahu Pak, ada hal yang saya lupakan juga, tidak pernah memperkenalkan dosen-dosen baru saya nama-nama pekarya yang bertugas. Saya biarkan mereka untuk kenal sendiri. Rupanya itu nggak bisa Pak Harus Fer. ada sesi kenalan ya. Betul. Kalau tadi teman-teman mahasiswa mengatakan kalau rektor baru itu sebaiknya kenalan dong sama Belusuan. mahasiswa, belusukan supaya tahu mahasiswa pengennya apa. Kalau itu menjadi harapan juga nggak Pak Harsono, Pak Karsa? Iya. Ketika ada rektor Iya. baru, sebaiknya seperti itukah? Iya. Ya. Memperkenalkan diri ya Ya. gitu. Ya, untuk mendapatkan ini barangkali, walaupun mungkin ada proses yang akan bisa dijalankan ataukah tidak, tapi ada baiknya bisa mendapatkan aspirasi. Karena yang tadi cukup keras dari mahasiswa Pak Harsono, mereka pengen punya pemimpin itu yang mau turun, yang mau ngobrol dengan mahasiswa Betul. dan tahu mahasiswa itu pengen apa gitu. Walaupun mungkin kelihatan sepele, pengennya lampu Pak Harsono. Lampu Supaya penerangan. lampu itu Iya. terang gitu. Iya, betul, Karena betul. kalau gelap mereka juga takut, Iya, anak-anak tidak kos aman. kan. Iya. Nah, itu bisa menjadi catatan tersendiri ya Pak Fer Betul ya. banget ini. Nah, Pak Fer mau ada yang ditanyakan lagi nggak? Saya jadi ikut buru-buru karena Pak Harsono lagi harus berangkat Bertugas juga. gitu, Oh, iya. oh. Kalau dari kami sih sebenarnya saya meng-highlight saja gitu ya, bahwa tadi rasa kekeluargaan, dan rasanya kata kekeluargaan ini tiap kali kita podcast mewawancarai berbagai pihak ini selalu keluar. Iya. Rasanya ini menjadi sebuah kekuatan Kerinduan Unpar, juga. kerinduan Iya, sepertinya ya betul. gitu. Iya. Ya rasanya sih semuanya sudah cukup, dan harapannya sih dari apa yang disampaikan oleh Pak Karsa dan juga Pak Harsono ini bisa memberikan inspirasi lah bagi para calon rektor kita yang sedang
kita cari saat ini Iya, ya Bu ya. betul. Jadi berharapnya kita mendapatkan calon rektor Yang sesuai yang dengan sesuai harapan dengan ya Pak. harapan, mendengarkan juga masukan-masukan dan juga aspirasi dari seluruh pihak yang ada di Unpar. Tapi aku sempat sedih loh Pak Kenapa? Karsa cerita temennya yang udah pensiun. Mudah-mudahan ada perbaikan ya Pak Karsa ya, karena memang harus sama lah Pak Fer. Betul. Nggak boleh ada perbedaan sebetulnya ya Pak Arsono ya. Bu, ya. Karena kita lahirnya manusia, juga pulangnya juga sama kan pada Sama, akhirnya. ya. Nah itu jadi PR juga tuh buat Betul. calon rektor nanti. Gitu. Humanum. Betul, Jadi kata humanum itu nggak kunci yang cuma juga di keluar kertas banyak gitu sekali Iya. ya, gitu ya. atau di slogan doang humanum. Betul. Tapi calon rektor sekarang, maaf, tahu nggak ya sejarah itu? Nah, itulah bagian nanti dari Pernah kami merasakan ini nggak Betul. gitu ya? memberikan materi. Iya, jadi jangan hanya dari kami cerita ini, Iya. harusnya Harus belajar, mereka ya, itu tahu gitu dan Iya. udah merasakan minimal dulu itu seperti apa. Dan tanya kepada rektor, calon rektor, dulu seperti apa sejarah pelayanan karyawan, terus kebersamaan misalkan antara dosen dengan karyawan atau pejabat dengan para karyawan seperti apa gitu, dekatnya. Iya, betul betul. Dan itu sosok kalau di atas pimpinan tertingginya seperti itu pasti akan memberi contoh ke di bawah. Iya, Teladan iya, di iya. bawahnya. Gitu. Jadi ada kata mampu memberikan teladan. Mampu Pak Fer. memberikan Mudah-mudahan. baik. Iya, catatan yang menarik itu mampu memberikan teladan. Terlewat loh Menjadi sebetulnya teladan ya. teman-teman ya. Betul. Aduh, berat Pak jadi rektor jadinya. Aduh. Iya, Bu, Bu. jangan kita harus mengencourage Bu. Oh ya, Kita harus semangat untuk mendukung. para calon rektor. Tapi ya mungkin terakhir kami berharap sih mungkin dari Pak Karsa juga Pak Arsono pastinya akan mendukung ya kalau misalnya siapapun rektor yang Mendukung, terpilih tetap gitu ya. mendukung. Siapapun Iya. mendukung Pak kami, dan kami juga siap bekerja sama di bidang kami masing-masing Bu. Kalau kami sebagai Iya. driver ya kami akan berusaha bekerja semaksimal mungkin. Mungkin Tetap Pak Karsa juga bekerja sama dengan seperti itu. Iya. Sesuai dengan Itu aja. tugas aja. Kami tidak akan merubah tanggung Yang jawab selama saya. ini. Iya, Iya, itu. betul. Jadi artinya rektor itu didukung oleh Mendukung mayoritas. siapapun, betul. Siapapun. Iya, betul. Tentunya karena tanpa dukungan ya pasti tidak akan bisa Iya, bekerja dengan baik ya Bapak-bapak. Betul. Baik, kalau begitu mungkin kita sudah selesai Pak Fer. Ya, kita atau, bisa akhirin mungkin? Iya, atau mau ada yang lagi yang mau terakhir? disampaikan Pak Sudah Arsono? cukup. Sudah cukup. Sudah. Oke. Terima kasih. Ya, kita bisa ke depan sana, kita bisa Iya. akhiri. Jadi kita akhiri sesi bincang-bincang kita gitu ya di hari ini bersama dengan Pak Karsa dan juga Pak Harsono. Terima kasih banyak Pak Harsono dan Terima Pak Karsa. kasih. Sama-sama. Makasih. Terima kasih. Boleh Selamat siang. dong, salaman. Kan udah nggak dilarang Pak. Pak Karsa, terima kasih. Sami-sami, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih.